Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berikut ini adalah video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dari saya, Anggi Siwi Mumpuni, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan tersebut terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi dan merespon. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga guru dapat memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensinya. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, guru melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dengan angket. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid yang terkait dengan kapasitas untuk mempelajari konsep, materi, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid terkait dengan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Dan yang ketiga, profil belajar murid, yaitu dengan memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural sesuai dengan gaya belajarnya. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dalam menerapkan pembelajaran ini diperlukan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yaitu apa yang diajarkan guru kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Bisa berupa visual, auditori, maupun kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memaknai materi yang akan dipelajari, baik secara mandiri maupun kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari murid dengan memberi tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Dengan strategi tersebut diharapkan pembelajaran yang dilakukan dapat berpihak pada murid dan mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga hasil belajar yang optimal dapat dicapai. Kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1, yaitu sebagai berikut. Dalam filosofi pemikiran KHD disebutkan bahwa peran guru adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid untuk mengembangkan potensinya agar tercapai hasil belajar yang optimal.
Kemudian kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, seorang guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaborasi, dan berpihak pada murid, serta untuk mendukung keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru juga harus memiliki peran dalam memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, memfasilitasi potensi murid untuk mencapai hasil yang optimal melalui strategi inquiry apresiatif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolah. Berikutnya, kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah yang didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Agar membudaya, pembiasaan-pembiasaan positif tersebut harus terintegrasi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antar materi antara modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.